Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Harisandra Olivia. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan satu siklus akuntansi di Microsoft Excel. Karena Microsoft Excel ini sangat akan membantu kita, mempermudah kita dalam melakukan satu siklus akuntansi. Jadi marilah kita belajar bersama-sama supaya pekerjaan tentang akuntansi menjadi lebih mudah dengan Microsoft Excel. Seperti yang teman-teman ketahui, sebelumnya kita akan mengulang kembali apa saja siklus akuntansi itu. Namun kita di sini akan belajar sampai laporan keuangan saja. Yang pertama itu kita harus mencari bukti transaksi atau bisa juga menggunakan soal. Terus kemudian kita akan menjurnal umum dari transaksi tersebut. Terus kemudian kita akan ke buku besar, kan dimasukkan ke buku besar atau upload ke buku besar, kemudian ke neraca saldo. Setelah sampai neraca saldo, terus kita akan melakukan penyesuaian. Setelah penyesuaian, sebenarnya di sini ada neraca lajur dan kemudian terakhir adalah laporan keuangan. Di sini teman-teman saya sudah mempunyai beberapa soal. Yang pertama ini ada soal neraca saldo per tanggal 15 April 2005 dari CV Amijaya. Jadi ini neraca saldonya seperti ini. Kemudian ada transaksi baru lagi setelah tanggal 15 April, yaitu tanggal 16 sampai tanggal 30. Ini kemudian soal-soalnya. Nah, kemudian di berikutnya ini ada soal penyesuaiannya. Baik teman-teman, sebelum kita mengerjakan soal transaksi tersebut di sini, soal transaksi di sini, kita itu pertama biasanya menentukan nomor dan nama akun apa saja yang akan digunakan oleh CV Amijaya. Namun pada soal kita sudah ada contoh neraca saldonya dan sudah tertera nomor akun dan nama akun yang digunakan oleh CV Amijaya. Sebenarnya kita tinggal menyalin saja. Nomor akun ini biasanya kepala 1 ini terkait aktiva, 1 berarti aktiva lancar seperti kas, piutang, piutang sewa, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, namun yang digunakan oleh CV Amijaya hanya 4 saja aktiva lancar. Terus kepala 1-2 biasanya digunakan untuk aktiva tidak lancar. Kemudian kepala 2 digunakan untuk kewajiban seperti hutang. Kemudian kepala 3 untuk modal, kepala 4 untuk pendapatan atau pemasukan, kemudian kepala 5 untuk beban-beban yang ditanggung oleh CV Amijaya. Sebenarnya kita sudah menyiapkan sheet nomor akun. Kita tinggal salin saja dari nomor akun dan nama akun dari neraca saldo ini. Kita blok dari nomor akun sampai beban perlengkapan. Kemudian kita copy. Kemudian kita ke sheet nomor akun. Lalu kita tab ke di kolom A4. Lalu kita pastekan atau tempelkan. Nah, sudah jadi. Ini yaitu tabel nomor akun. Boleh kita blok lagi terus seperti ini, lalu kita ganti namanya, nama tabel ini menjadi nomor akun atau nama akun. Enter. Nah, kenapa harus diberi nama? Karena akan mempermudah kita ke langkah-langkah selanjutnya. Setelah itu, kita ke jurnal umum dahulu, dan seperti ini bagan atau kepala tabelnya, yaitu ada tanggal, bulan, tahun, kode atau nomor akunnya, nama rekeningnya atau nama akunnya, kemudian ada keterangan, kemudian ada debit dan ada kolom kredit. Kemudian kita kasih judul terlebih dahulu dengan cara kita mengcopy saja dari soal, yaitu dari neraca saldo CV Amijaya, neraca saldo per 15 April 2005. Kita copy saja.
Kita copy saja, lalu kita tempelkan. Nah, seperti ini. Kita bisa rapikan ya guys. Kita rapikan terlebih dahulu. Di merger aja, merger and center. Nah, kemudian ini diganti dengan jurnal umum. Ini diganti per 31 April 2005. Nah, kemudian kita langsung sebelum ke soal, kita biar mempermudah, kita akan menggunakan fungsi lookup di jurnal umum ini. Untuk mempermudah kita untuk menjurnal, kita akan menggunakan fungsi lookup pada jurnal umum ini. Kita langsung saja masukkan kita tab di kolom nama rekening, lalu kita masukkan sama dengan lookup, lalu kita ketik kolom kode ini sebelahnya, koma, lalu kita masukkan nama tampil. Kita tadi telah menamai tampil nomor akunnya, jadi kita tinggal ketik saja tampil nama akun. Kita ketik judulnya saja, nama akun, ketik, lalu koma lagi. Lalu karena dari tabel nama akun itu yang dipakai adalah kolom kedua, yaitu kolom nama akun-akunnya, kita ketik 2, lalu kemudian koma dan ketik 0, lalu enter. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti jika kita ketikkan kode di sini akan langsung muncul nama rekeningnya. Kita drag saja rumus ini sampai bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung ke soal pertama. Soal pertama yaitu tanggal 16 April 2005. Penerimaan kas sebesar 4 juta rupiah dari seorang klien. Artinya perusahaan mendapatkan kas dari seorang klien. Jadi klien mungkin berhutang kepada perusahaan. Jadi kita akan memasukkan akun kas di debit sebesar 4 juta dan akun piutang di kredit sebesar 4 juta. Kita ke jurnal umum, lalu kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 16 April 2005. Yang pertama kita akan mengkredit akun kas, di mana akun kas tadi di sini yaitu nomornya 1101. Kita masukkan saja kodenya, enter. Nah, langsung secara otomatis akan muncul ya teman-teman. Kemudian kita kasih keterangan yaitu pendapatan. Lalu di debit sebesar 4 juta rupiah. Nah, lalu kemudian sama di tanggal 16. Lalu kita akan mengkredit akun piutang. Akun piutang tadi itu nomor 1102. Kita masukkan saja. Nah, secara otomatis ya teman-teman. Lalu kita tinggal masukkan saja di kolom kredit sebesar 4 juta. Sama. Oke, kemudian ke soal nomor 2. Tanggal 17 April 2005. Memberikan pelayanan jasa perpajakan kepada klien dengan imbalan jasa sebesar 1
1.700.000 yang akan dibayar hari kemudian. Artinya, perusahaan ini telah memberikan jasa kepada pelanggan, namun pelanggan belum bayar, artinya pelanggan berhutang kepada perusahaan. Jadi, kita akan menambahkan piutang. Jadi, menambahkan piutang yaitu di debit. Jadi, kita akan mendebit akun piutang sebesar 1.700.000, lalu dan akan mengkredit akun pendapatan jasa sebesar 1.700.000. Kita masukkan di jurnal umum. Tanggalnya tanggal 17. Di sini tanggal 17 April 2005. Kita masukkan kodenya. Kode piutang itu tadi 1102. Kemudian keterangannya kita juga pendapatan. Terus sebesar 1.700.000. Kita bisa langsung salin saja ya teman-teman biar cepat nantinya. Terus ini tanggal 17 juga. Terus kita akan mengkredit akun pendapatan jasa. Akun pendapatan jasa itu nomor akunnya 4101. Besar sama 1.700. Salin saja ya teman-teman. Kemudian soal nomor tinggal. Tanggal 19 April 2005 membayar biaya lain-lain sebesar 200. Jadi perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar beban lain-lain sebesar 200. Jadi kita akan mendebit akun beban lain-lain dan mengkredit akun kas karena kasnya berkurang. Kita masukkan saja tanggalnya, tanggal 19 April 2005. Kita langsung salin saja teman-teman biar cepat. Kita masukkan akun beban lain-lain, kodenya 5103, dan mengkredit akun kas 1101. Ini keterangannya kita tulis pembayaran beban. Sebesar 200.000. Seperti itu teman-teman, lalu kita teruskan sampai ke soal yang terakhir. Baik teman-teman, lalu kita kerjakan sampai ke soal yang terakhir. Udah selesai. Sebelum itu kita akan merubah posisi nomor rekening yang kredit di agak menjorok ya teman-teman, supaya bisa membedakan antara debit dan kredit gitu. Seperti ini aja. Kemudian pendapatan jasa di kredit, kemudian kita ubah semuanya ya teman-teman yang di kredit. Lalu setelah itu kita akan mentotal semua dari transaksi ini. Kita ketik total. Nah, lalu biar otomatis kita blok saja seperti ini. Nah, lalu ketik auto sum. Nah, seperti ini. Sudah kelihatan totalnya semuanya 14.500.000. Ya, harus balance ya teman-teman.
tambal semua. Nah, lalu kita tinggal rapikan saja dengan cara kita blok semuanya. Lalu kita all borderskan. Nah, sudah selesai jurnal umumnya. Lanjut kita ke buku besar. Kita ubah nama sheet 4 ini menjadi buku besar. Kita tap 2 kali, lalu kita hapus menjadi buku besar. Lalu enter. Kemudian kita bisa kasih judul terlebih dahulu. Kita copy saja dari jurnal umumnya. Kita copy. Nah, kita masukkan ke buku besar. Nah, kita ganti saja buku besar. Nama jurnal umum ini menjadi buku besar. Enter. Nah, dari buku besar ini kita formatnya sepertinya sama saja seperti jurnal umum, yaitu ada tanggal, bulan, kode, nama rekening, kecuali keterangan nanti kita hapus, dan debit dan kredit kita bikin saja terlebih dahulu bagiannya. Tanggal, bulan, tahun, lalu di sini kode, di sini nama rekening, di sini debit, lalu kredit. Jadi yang namanya buku besar itu kita akan mencatat setiap akun dari awal periode, yaitu dari soal ini tanggal 15 April 2005. Jadi kita akan mencatat dari 15 April sampai tanggal 30, dan data tanggal 15 April ini kita dapatkan dari soal saja, dari neraca saldo pada 15 April 2005. Kita tinggal salin saja dari nomor akun sampai kredit, kita blok, lalu kita copy, lalu kita ke sheet buku besar, lalu kita salin, lalu kita tempel. Nah, ini belum itu ya, ada tulisan rupiahnya. Caranya itu kita blok saja dulu semuanya, lalu kita ke ini ada number ya, kita tap, kita cari formatnya, ini desimalnya kita nolkan saja, lalu kita cari rupiah Indonesia ya teman-teman. Kita cari rupiah Indonesia. Nah, ini dia. Lalu kita oke kan. Nah, sudah muncul rupiahnya. Lalu kan tadi tanggalnya per 15 April 2005. Jadi semuanya itu sama, dari akun kas sampai perlengkapan tanggalnya sama. 15 April 2005. Kita salin saja. Lalu kita isi semuanya dengan tanggal tersebut. Nah, sudah. Ini transaksi pada tanggal 15 April 2005 dari neraca saldonya. Lalu kemudian kita ke masukkan dari transaksi jurnal umum ini ke buku besarnya. Dengan cara kita tinggal salin saja terlebih dahulu semuanya ini dari tanggal 16 sampai kreditnya, kita salin ya teman-teman. Kita ke sheet nomor 31, kita tempel terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita akan membuang keterangannya ini.
dengan cara kita blok. Terus kita klik kanan, kita klik delete, dan shift cell F kita oke kan. Nah, seperti ini. Lalu kita ini akan merapikan ini terlebih dahulu, jadi semuanya akan rata ke kiri. Kita blok saja akun-akunnya, lalu kita klik rata ke kiri. Lalu kemudian kita blok, kita klik copy, dan kita pindahkan ke buku besar. Nah, di bawahnya saja. Nah, kita klik paste. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu untuk membedakan antara transaksi awal sama transaksi tambahan, kita warnain saja. Kita warnain saja warna biru. Nah, seperti ini. Nah, baik teman-teman, untuk membuat buku besarnya kita akan mengelompokkan antara kas dengan kas, piutang dan piutang. Artinya kita akan mengelompokkan dengan masing-masing akun dengan cara kita blok semuanya dari tanggal, bulan sampai kredit sampai bawah ya teman-teman. Kita blok. Lalu kita ke format data, lalu kita ke sort. Nah, langsung akan muncul seperti ini teman-teman. Lalu kita isi sort by ini dengan kode. Kita akan mengelompokkan sesuai kode atau nama akunnya. Nah, kita dari smallest to largest, artinya dari kecil ke paling besar. Kemudian kita tambahkan lagi as levelnya. Lalu kita isi dengan tanggal, bulan, tahun. Lalu kita ordernya itu custom list. Nah, kita isi yang ini 15, 16, 17 sampai 30. Kalau belum ada, teman-teman bisa isi sendiri di custom list. Kalian ketik sendiri angka-angka ini, lalu klik add dan diokekan. Nah, sudah seperti ini, lalu kita langsung klik OK. Nah, secara otomatis dia akan mengelompokkan sendiri akun kas sendiri, akun piutang sendiri, dan sebagainya. Lalu kita akan menjumlahkan masing-masing akunnya dengan cara kita blok semuanya seperti tadi lagi. Lalu kita ke subtotal. Nah, seperti ini isi nama rekening. Lalu ini yang dicentang yaitu debit, kredit. Lalu kita replace current total, sumber data, below data, lalu kita page between all group, lalu oke. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, langsung ada total kas berapa, total piutang berapa, total sewa berapa, total perlengkapan berapa, total tanah berapa, dan seterusnya sudah ada. Jadi membentuk buku besar seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal bisa merapikan saja. Ini akan muncul angka 1, 2, 3. Ini artinya yang kedua ini jumlah dari masing-masing akun, dan ini grand totalnya. Lalu di nomor pertama ini grand totalnya dari semua transaksi, ini totalnya debit sama kredit balance. Ternyata ya teman-teman, berarti sudah benar. Lalu kita rapikan saja antara kas ini, kita rapikan saja, kita beri spasi seperti itu ya teman-teman. Caranya kita blok seperti ini. Pokoknya kalian rapikan saja seperti itu. Lalu klik kanan, kita insert, shift cell down, oke. Nah, kita rapikan kayak beri spasi jarak masing-masing ini loh, masing-masing akun biar jelas. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa membedakan nih.
Nah, seperti ini ya teman-teman, kita rapikan semuanya. Pokoknya sampai rapi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah rapikan semua, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita sudah menambahkan kas, totalnya sekian, piutang totalnya sekian, piutang sewa dan lain sebagainya sampai selesai ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan langkah seterusnya, yaitu membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita kasih 5 terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk membuat neraca saldo sebelum penyesuaian sudah dibuatkan formatnya seperti ini. Lalu kita kembali ke buku besar terlebih dahulu. Nah, kita akan mengeblok semua kata-kata total di sini, lalu kita akan menyalinkannya dengan cara letakkan kursor ke sel angkanya, lalu kita tap dan sambil ketik CTRL ya teman-teman, seperti ini. Nah, seterusnya semua yang ada kata totalnya ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, lalu kita klik copy. Nah, sampai muncul titik-titik seperti ini. Lalu kita klik sel yang nomor 84. Kita perbesar aja. Nah, kita sudah pas tekan teman-teman. Nah, sudah ya. Lalu kita lebarkan sedikit kolom ini. Nah, kita akan menghitung berapa debit kreditnya. Jadi satu akun itu harus berada di salah satu kolom ini. Nah, ini transaksi sementara. Sebelumnya kita buang dulu ya teman-teman, karena ini 01. Kita lihat aja. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita hilangkan semua kata totalnya dengan cara kita blok. Lalu kita ke select, lalu kita ke replace. Nah, kita isi yang vinte watt itu dengan spasi lalu total. Nah, ini replace sheetnya kita kosongkan saja, lalu kita klik replace all. Nah, oke. Nah, seperti ini teman-teman, tidak ada kata totalnya. Lalu kita akan menghitung terlebih dahulu sebelum kita memasukkan ke jurnal penyesuaian terlebih dahulu dengan menggunakan rumus if. Kita isi di kolom debit ini if, yaitu sama dengan if. Logikanya itu jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit, selain itu 0. Ketik enter. Nah, langsung muncul ya 4.200.000. Lalu kita drag saja sampai bawah. Lalu sebaliknya, kreditnya juga sama. If jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit.
selain itu 0. Kita enter. Nah, kita drag saja. Nah, sudah muncul, lalu kita formatkan ke rupiah. Klik ini teman-teman, tanggal dolar, lalu kita more accounting format. Kita nolkan saja decimal place-nya, lalu kita cari rupiah Indonesia lagi. Nah, ketemu rupiah Indonesia teman-teman. Klik OK. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung saja salin ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita isi nomor akun dan nama akunnya, kita menyalin dari soal aja teman-teman. Nah, kita tempel. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, setelah kita menyalin nomor akun dan nama akun, lalu kita menyalin saldo debit kreditnya dari hasil perhitungan tadi yang di sheet buku besar. Nah, ini kita blok yang debit dan kredit hasil perhitungan tadi, lalu kita salin, lalu kita tempel. Tempelnya pakai yang pasteling ya teman-teman. Nah, tinggal kita borderkan saja. Jadilah neraca saldo sebelum penyesuaian. Setelah kita membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, selanjutnya yaitu kita akan membuat jurnal penyesuaian dari soal yang ini. Kita buka dulu sheet selanjutnya, lalu kita ganti namanya menjadi jurnal penyesuaian. Enter. Lalu kita sudah dibuatkan formatnya seperti ini, sama dengan jurnal umum. Namun kita akan beri judul terlebih dahulu. Kita copy saja dari jurnal umumnya. Kita blok ini, kita blok, lalu kita copy, lalu kita salin sebagai judulnya. Nah, tinggal kita ganti saja namanya menjadi jurnal penyesuaian. Enter seperti biasa. Sebenarnya langkah jurnal penyesuaian ini sama aja saja dengan langkah jurnal umum, hanya saja transaksinya berbeda. Kita hanya perlu menyesuaikan transaksi-transaksi yang terjadi sebelum akhir periode. Nah, kita sama saja seperti tadi, kita menggunakan fungsi lookup. Kita ketik di kolom nomor rekening, kita klik sama dengan lookup. Lalu kita klik kolom ini, kolom kode, lalu koma, lalu kita masukkan nama tabel yang telah kita buat di awal, yaitu tabel nama akun, koma, lalu kita masukkan angka 2, karena dari tabel nama akun itu yang kita pakai itu kan kolom nomor 2 yang nama akunnya, jadi kita masukkan angka 2, lalu kita masukkan 0, lalu kita enter. Nah, akan muncul seperti ini lagi, lalu kita drag sampai sini saja. Nah, jadi karena jurnal penyesuaian pasti di akhir periode, yaitu kita masukkan aja tanggal 31 April 2005. Enter. Lalu kita salin ke semuanya. Nah, lalu kita akan kembali ke soal. Nah, ini soalnya.
Yang pertama, penyesuaian yang pertama yaitu pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 500.000. Artinya kita masih ada piutang nih dari pelanggan. Jadi kita akan mendebit akun piutang dan mengkredit akun pendapatan jasa sebesar 500.000. Kita masukkan saja kodenya. Karena piutang itu kan nomor 1102, langsung kita masukkan. Kemudian kita akan mengkredit akun pendapatan jasa, akunnya 4101. Lalu keterangannya di sini piutang pendapatan. Sebesar 500.000. Nah, kita tinggal salin saja. Kemudian transaksi yang kedua, perlengkapan yang tersisa adalah 200.000. Jadi ini penyesuaian pemakaian perlengkapan dari perlengkapan di buku besar. Kita lihat. Nah, perlengkapan di buku besar ini kan totalnya 800.000 semuanya. Terus tinggal sisa 200. Jadi kan 800 sisa 200, berarti yang terpakai adalah 600. Jadi kita akan mendebit akun beban perlengkapan dan mengkredit akun perlengkapan sebesar 600.000, yaitu sisa dari 800 jumlah perlengkapan di buku besar dikurangi dengan sisanya, jadi 600. Jadi perlengkapan yang terpakai yaitu sebesar 600.000. Kita akan mendebit akun pendapatan beban perlengkapan yaitu kodenya 5104 dan perlengkapan 1104. Keterangannya yaitu pemakaian perlengkapan. Sebesar 600.000. Kita salin saja. Ternyata sudah selesai soal jurnal penyesuaiannya. Kita hapus saja ini ternyata kelebihannya guys ya. Terus kita tinggal rapikan saja, kita blok, lalu kita borderkan. Nah, sudah. Lalu kita ini yang kredit kita seperti biasa ya, agak menjorokkan supaya kelihatan mana yang debit, mana yang kreditnya. Dirapikan seperti ini. Lalu kemudian kita total semua transaksinya. Menghitung total kita tinggal perlu memblok ini debit kreditnya, lalu klik auto sum. Nah, sudah ketemu jumlahnya yaitu 2.600.000. Untuk debit dan kreditnya itu sama ya, tinggal kita blok ini juga, kita borderkan juga ya. Nah, sudah selesai jurnal penyesuaiannya. Langkah selanjutnya kita membuat neraca lajur. Kita tambahkan satu sheet lagi. Nah, untuk membuat neraca lajur kalian teman-teman harus persiapkan bagian seperti ini ya teman-teman. Bagiannya itu ada nomor akun, kemudian ini ada bagian neraca saldo, ada bagian jurnal penyesuaian, terus ada bagian neraca saldo setelah penyesuaian, ada bagian laba rugi, dan ada bagian neraca. Semuanya ditulis debit kredit gitu. Sebelumnya kita akan mengubah sheet 7 ini menjadi neraca lajur. Nah,
Setelah itu kita akan mengisi nomor akun dan nama akun ini kita salin saja ya teman-teman. Dari neraca saldo penyesuaian sama aja sih sebenarnya, kan akun-akunnya yang dipakai hanya seperti ini saja. Nah, kita tempel. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan neraca saldonya. Sebelum penyesuaiannya kita masukin saja, tempel saja. Kita blok, kita copy. Nah, lalu kita tempelkan. Nah, kemudian jurnal penyesuaiannya kita dapat masukkan rumus. Sebelumnya kita harus balik lagi ke jurnal penyesuaiannya ya teman-teman. Kita akan menamai tabel-tabel ini dengan nama sesuai dengan namanya. Ini kan penyesuaian, jadi kita blok aja nama rekening sampai hutang gaji, lalu kita ganti namanya menjadi akun penyesuaian. Enter. Lalu kita blok debit penyesuaian ini, lalu kita ganti namanya juga menjadi debit penyesuaian. Nah, lalu kita juga bisa mengganti nama tabel kredit ini dengan kredit penyesuaian. Nah, sudah. Lalu kita baru kembalikan neraca lanjut lagi. Lalu kita masukkan ini debit penyesuaian tuh, debit jurnal penyesuaian dengan rumus sum if. Jadi kita akan masukkan rumus sum if. Jadi sama dengan sum if, lalu kita masukkan tabel nama penyesuaian, koma, lalu kita pencet kolom nama akun, yaitu kolom kas, lalu koma, lalu kita masukkan tabel debit penyesuaian tadi teman-teman, debit penyesuaian. Nah, lalu enter. Nah, karena kas tidak ada di jurnal penyesuaian, maka di sini kosong teman-teman. Jadi kita tinggal drag saja sampai bawah. Nah, muncul. Kemudian yang kredit sama seperti tadi menggunakan rumus sum if. Sum if nama tabel penyesuaian. Terus kita klik lagi kolom akun, koma lagi, tapi ini diganti dengan kredit, tabel kredit penyesuaian. Nah, kita enter. Nah, tinggal kita drag teman-teman. Nah, jadi akun-akun yang ada di penyesuaian sudah ada ya teman-teman. Lalu kemudian kita ke neraca setelah penyesuaian. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita menggunakan fungsi if. Kita menggunakan fungsi if. Kita masukkan sama dengan if. Logikanya yaitu jika debit neraca saldo ditambah dengan jurnal penyesuaian itu lebih besar daripada kredit neraca saldo ditambah kredit jurnal penyesuaian, maka debit neraca saldo
ditambah debit jurnal penyesuaian dikurangi kredit neraca saldo, kemudian dikurangi lagi dengan kredit penyesuaian. Lalu selain itu 0. Kita enter. Oh ya, saya kurang. Nah, sudah. Lalu kita drag saja sampai bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu begitu juga dengan neraca saldo setelah penyesuaian yang debit ya, yang kredit ya teman-teman. Jadi kita menggunakan rumus if. Kita masukkan, tapi kebalikannya teman-teman. Yaitu jika kredit neraca saldo ditambah kredit jurnal penyesuaian itu lebih besar daripada debit neraca saldo ditambah debit jurnal penyesuaian, maka kredit neraca saldo ditambah kredit jurnal penyesuaian, kemudian kurangi debit neraca saldo, dikurangi debit jurnal penyesuaian, lalu selain itu 0. Enter. Nah, seperti ini, lalu tinggal kita drag. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke kolom laba rugi. Kolom laba rugi. Perlu teman-teman ketahui, di laporan laba rugi itu kan yang dipakai hanya akun pendapatan dan akun beban. Dan akun pendapatan ini kan kepalanya 4 dan sampai 5 gitu. Jadi 1, 2, 3 itu bukan pendapatan beban. Yang pendapatan beban itu hanya kepala 4 dan 5. Jadi kita akan menggunakan fungsi if left. Kita masukkan dulu sama dengan if, kemudian left, yaitu kita klik kolom akun ini, kolom nomor akun 101, jika angka pertamanya itu lebih besar atau sama dengan 4, maka kita masukkan yang debit ini, lalu selain itu 0. Nah, kita tinggal drag. Nah, bisa kita lihat yang ada itu hanya kepala 5 saja. Nah, kepala 1, 2, 3 tidak ada. Kemudian sama saja yang kredit. Kita masukkan if left, nomor akun ini, angka pertamanya lebih dari atau sama dengan 4, maka kita masukkan kredit jurnal penyesuaian, lalu setelah itu 0. Nah, tinggal kita drag teman-teman, seperti ini. Kemudian tinggal kolom neraca saldo. Neraca saldo akhir, yaitu dimana di dalam neraca atau balance sheet itu kita hanya akan memasukkan kolom aktiva dan pasiva saja, yaitu kolom nomor akun 1, 2, dan 3 saja.
Oke, berarti kita sama saja seperti tadi menggunakan fungsi if left. Maka sama dengan if left, lalu kita masukkan nomor akun. Angka pertamanya itu kurang dari atau sama dengan 3, maka debit setelah penyesuaian, kemudian selain itu 0. Enter. Nah, seperti ini. Lalu kita drag sampai bawah. Nah, jadi yang muncul hanya kepala 1 sampai kepala 3 saja. Kemudian yang kredit juga sama seperti tadi, cuma yang dimasukkan yaitu kolom kredit. Jadi sama dengan if left, kita masukkan nomor akun. Angka pertamanya itu lebih kecil atau sama dengan 3, maka diisi kredit setelah penyesuaian, atau selain itu 0. Enter. Kemudian kita drag sampai bawah. Nah, selesai sudah neraca lajur yang kita buat ini, teman-teman. Tinggal kita jumlahkan saja masing-masing neraca ini. Kita klik total ya. Cara mentotalnya, tinggal kita drag semuanya, semua angkanya kita drag, lalu kita klik auto sum. Nah, sudah muncul. Harusnya ya teman-teman, namanya neraca itu harus balance. Kita lihat yang masih belum balance, ini balance, ini balance, ini balance. Namun ini enggak, kenapa? Karena kan kita memisahkan antara aktiva pasiva, terus kemudian pendapatan jasa. Jadi biasanya tuh selisih ini sama selisih ini tuh harus sama, teman-teman. Jadi kita hitung lagi, kita hitung selisih antara debit dan kredit pada laba rugi dan selisih antara debit dan kredit pada neraca. Kita hitung aja selisihnya dengan sama dengan kemudian kredit dikurangi debit. Enter. Nah, totalnya itu 5 juta selisihnya. Dan ini harus sama juga. Kita hitung juga ini sama dengan debit dikurangi kredit, selisihnya biasanya harus sama ya teman-teman. Nah, ternyata sama. Berarti sudah benar hitungannya. Tinggal kita rapikan saja ya teman-teman. Dan kita blok semuanya. Blok, lalu kita borderkan. Nah, seperti ini sudah ketemu. Tinggal yang jumlah-jumlah kita agak diboldkan saja ya teman-teman, biar mengetahui kalau ini jumlahnya loh. Nah, seperti ini. Kita bisa rapikan, bisa diwarnai juga teman-teman. Nah, ternyata jika dijumlahkan ini bisa balance loh teman-teman. Ini bisa dijumlah, coba. Nah, sama saja kan? Sama saja dengan jumlahnya. Nah, ini bisa saja 11.200.000. Nah, itu juga yang neraca ini. Ini kan
49.800.000 totalnya. Lalu ini kita tinggal jumlahkan saja. Nah, ternyata sama teman-teman balance. Dan kita blok. Kita pokoknya rapikan saja ya di sini. Kita borderkan. Supaya terlihat lebih rapi, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini semuanya sudah balance, teman-teman. Ini sudah 11.200.000, 11.200.000, ini 49.800, ini 49.800. Jadi neraca lajur sudah selesai kita buat. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir yaitu kita akan membuat laporan keuangan. Kita buka sheet selanjutnya, sheet 8. Nah, di laporan keuangan itu biasanya itu ada 3 ya teman-teman. Jadi sebelum itu kalian harus sudah mempersiapkan kolom-kolom seperti ini. Ada laporan laba rugi, ada juga laporan perubahan modal, ada juga balance sheet. Nah, kita ganti dulu sheetnya menjadi laporan keuangan. Jadi kalian harus mempersiapkan dulu kolom-kolomnya seperti ini teman-teman. Nah, laporan laba rugi sebenarnya sudah kita hitung ya tadi di neraca lajur, cuma kita formatkan seperti ini. Pertama, yang namanya laporan laba rugi itu kita akan menghitung laba atau rugi, dan laba itu kan formulanya itu kan pendapatan dikurangi beban-bebannya. Jadi kita akan masukkan pendapatannya itu pendapatan jasa karena ini perusahaan jasa ya. Nah, kita masukkan pendapatan jasa itu kan tadi nomor akunnya 4101. Tulis pendapatan jasa. Ini sebesar 11.200.000. Lihat di neraca saldo tadi ya teman-teman. Maaf, neraca lajur tadi ya teman-teman. Jadi total pendapatan sama jadi seperti ini dong. Karena pendapatannya hanya 1 semuanya. Terus beban. Kita lihat nih. Bebannya itu apa aja di sini? Ya ternyata ada 4, beban gaji, ada beban sewa, beban lain-lain, dan beban perlengkapan. Tinggal kita salin saja kali ya teman-teman. Nah, salin, tapi kita salinnya with not a border. Nah, sudah. Kita masukkan juga angka-angkanya dari neraca lajur. Nah, ini kita salin saja seperti ini. Lalu kita salin, kita tempelkan. Nah, sudah, tinggal kita jumlahkan. Jadi pakai sum. Nah, sudah 6.200.000 total bebannya. Dan total laba bersih ini yaitu total laba bersih ini min ya teman-teman. Nah, total laba bersih ini yaitu 11.200.000 pendapatan, total pendapatan dikurangi dengan total beban, yaitu 11.200.000 dikurangi 6.200.000. Kita pakai fungsi sama aja. Enter. Nah, ketemu nih laba bersihnya 5 juta rupiah, sama saja yang telah kita hitung tadi, yaitu selisihnya ini teman-teman, 5 juta.
Nah, laporan laba rugi telah selesai kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat laporan perubahan modal. Nah, seperti ini teman-teman. Laporan perubahan modal itu kita akan melihat berapa sih modalnya, sisa modal dari perusahaan ini dari awal periode sampai akhir periode ini sampai berapa gitu. Tahap pertama itu kita tuliskan dulu modal awal. Terus modal awal pada 15 April 2005 itu sebesar 42.500.000. Dari mana? Yaitu dari neraca saldo awal dari soal. Nah, di sini modalnya 42.500.000. Jadi kita masukkan saja 42.500.000. Nah, kemudian modalnya itu bertambah dari laba kan, jadi kan laba itu menambah modal, jadi kita masukkan laba sebesar 5 juta ini, 5 juta. Nah, kemudian kita akan menguranginya dengan PRIF atau pengambilan modal oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Kita tik PRIF. PRIF-nya kita lihat tadi sebesar berapa di neraca lajur. Sebesar PRIF sebesar 4.200.000 ya teman-teman. 4.200.000 kita masukkan. Nah, lalu ini tuh minus ya, karena PRIF kan pengambilan kas atau pengambilan modal, jadi akan mengurangi modal tersebut. Lalu kemudian kita lihat nih modal akhir pada 31 April 2005. Nah, kita tinggal zoom saja. Kita enter. Nah, ketemu 43.300.000 modal akhirnya. Kemudian inilah laporan perubahan modal. Selanjutnya kita ke laporan keuangan selanjutnya, yaitu balance sheet, yaitu kita akan menghitung pasifa dan aktiva totalnya itu berapa gitu teman-teman. Dan pasifa aktiva ini biasanya aktiva itu kan aset, kalau pasifa itu berupa kewajiban dan ekuitas. Kita masukkan dulu, ini sudah saya formatkan, ada aktiva, pasifa, kemudian aktiva dibagi menjadi aset. Kalau pasifa itu ada hutang dan modal ya teman-teman. Kalau aset kita bagi lagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian hutang kita bagi lagi menjadi hutang lancar dan hutang jangka panjang. Kemudian kita ada modal terakhir. Terus kita masukkan saja aset lancar itu, kan tadi saya sudah bilang di awal, biasanya aset lancar itu kepalanya 1-1, kalau aset tidak lancar itu 1-2. Kita lihat di neraca lajur yang 1-1 itu apa aja, yaitu ada 4 nih teman-teman, ternyata ada kas, piutang sewa, dan perlengkapan. Kita langsung salin saja ya mungkin teman-teman. Nah, kita masukkan di sini, kita tempelkan. Nah, ini ini total aset tidak lancar. Nah,
kita isi juga di sini berapa saja, kita tinggal salin dari neraca lajur. Jadi kita sudah menghitung teman-teman, cuma kita bikin saja formatnya menjadi laporan keuangan seperti itu ya. Ini kita salin, lalu kita tempelkan. Maka total aset lancarnya itu sebesar, kita semua ya, nah 10.600.000. Kemudian kita masukkan aset tidak lancarnya. Aset tidak lancarnya setahu saya ada satu, yaitu cuma tanah teman-teman. Kita masukkan saja, kita copy dan kita tempelkan. Nah, lalu kita masukkan tadi berapa nilainya, yaitu 35 juta. 35 juta. Lalu maka total asetnya sama saja seperti ini. Maaf, sama saja seperti tanah, karena hanya tanah, jadi total aset tidak lancarnya yaitu total tanah. Nah, maka total aktiva yaitu total aset lancar ditambah dengan total aset tidak lancar. Kita sum saja. Rp10.500.000 ditambah Rp35.500.000, totalnya Rp45.600.000. Lalu kita ke bagian pasifa. Pasifa itu ada hutang lancar dan ada hutang tidak lancar. Kita lihat hutang lancarnya itu berarti kepalanya itu 21 teman-teman. Yang kepalanya 21 kita lihat di sini hanya hutang dan hutang gaji. Kita salin saja teman-teman. Kita tempel. Nah, lalu kita juga masukkan nominalnya, yaitu di sini ada 2.300.000. Kita salin, lalu kita tempelkan ke laporan keuangan ini, ke balance sheet ini. Kita tempel. Nah, sudah. Lalu kita tinggal hitung totalnya. Sum. Nah, total hutang lancarnya itu ada 2.300.000. Nah, kemudian ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini biasanya berkepala 2.22. Namun di sini di CV Amijaya tidak ada kepala 22. Jadi kita kosongkan saja. Nah, sudah. Maka total hutang jangka panjang juga 0. Nah, lalu total hutangnya yaitu total hutang lancar dan hutang jangka panjang. Kita sum, kita enter. Nah, totalnya hutangnya 2.300.000. Kita ada modal. Nah, modalnya itu kita hanya ada satu ya teman-teman, yaitu modal Amijaya. Kita tinggal salin saja. Lalu kita tinggal tempelkan di sini. Nah, lalu tapi kita pada modal ini kita nominalnya tidak lagi melihat ke neraca lajur, tapi kita melihat dari laporan perubahan modal tersebut. Jadi modal akhirnya itu kan tinggal 43.300.000. Jadi kita tinggal masukkan saja sebesar 43.300.000. Nah, jadi total pasifa yaitu total hutang ditambah total modal.
Jadi kita tinggal tambahkan saja 1.300.000 ditambah dengan 43.300.000 sama dengan 45.600. Jadi dalam akuntansi pasifa dan aktiva itu harus balance ya teman-teman. Di sini sudah balance, yaitu pasifa 45.600.000, aktiva 45.600.000, pasifa juga 45.600.000. Jadi sudah selesai tugas kita, yaitu membuat laporan keuangan. Ini hasil output kita akhirnya yang akan dilaporkan ke perusahaan atau ke manajemen, teman-teman. Nih. Jadi selesailah semua rangkaian dari siklus akuntansi sampai dengan laporan keuangan. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih telah memperhatikan, telah menonton. Maaf jika saya pribadi melakukan banyak kesalahan karena saya juga belum mahir. Nah, begitulah teman-teman, belajar akuntansi di Excel itu sangat-sangatlah mempermudah kita, menyingkatkan waktu kita. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman, kalian tuh ayolah kita belajar Excel akuntansi gitu. Jadi karena memudahkan kita sekali gitu. Jadi kita dapat menyingkat waktu, menyingkat tenaga gitu teman-teman. Jadi mari kita belajar bareng-bareng tentang Excel akuntansi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.